Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau baik, sangat baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu Tuhan kami akan tersesat. Kami akan salah dalam bertindak Bapa. Urapi kami semua Bapa. Urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca Alkitab di dalam Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-5. Amsal 20 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Haleluya. Sekali lagi, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah pagi hari ini judulnya saudara-saudara, rancangan dalam hati. Ya. Kalau kita berbicara rancangan, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang belum nyata, sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang masih mungkin dalam angan-angan, ya, masih dalam bentuk konsep, ya. Mungkin sesuatu saudara-saudara masih dalam seperti masih didesain, ya, belum wujud, belum terrealisir, ya. Itu namanya rancangan, ya. Suatu gagasan, suatu keinginan, suatu kerinduan. Banyak sekali saudara yang masih dalam bentuk rancangan. Ya, saudara-saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan kita harus tahu. Kita harus tahu sebab setiap manusia pasti punya rancangan atau punya rencana, punya program, ya. Setiap manusia punya rancangan hidup, rancangan masa depan, punya program, ya. Bahkan mungkin saudara-saudara punya rancangan, punya target yang ingin dicapai. Saudara, itu tidak salah. Itu tidak berdosa. Setiap manusia punya rancangan, punya rencana, punya program, itu tidak salah, ya. Sebagai manusia kita perlu merencanakan segala sesuatu, perlu direncanakan, sebab tanpa rencana saudara-saudara maka kegiatan kita tidak akan terarah. Kegiatan kita tidak akan teratur, tidak akan terfokus. Melalui rancangan maka kita akan bertindak. Kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan rancangan. Jadi setiap manusia pasti punya rancangan, punya program. Itu tidak salah, itu tidak berdosa. Saudara-saudara yang seringkali Tuhan menegur orang percaya ketika dia punya rancangan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ketika dia punya program, saudara-saudara, punya gagasan, punya impian yang tidak seiring dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab saudara-saudara,
Ada banyak orang punya rancangan, punya rencana, punya program karena hawa nafsu, karena keegoisan semata, ya. Punya rancangan ketika melihat orang lain, ketika melihat keberhasilan orang lain, ketika melihat kesuksesan orang lain, kemudian muncul kalau dia bisa, saya harus bisa. Nah, itu mungkin masih positif, saudara-saudara, itu masih positif. Tapi ketika rancangan itu dimuati atau ada muatan iri, ada muatan dengki, nah ini yang berbahaya, saudara-saudara. Tuhan tidak menghendaki kita punya rancangan, punya program seperti itu, ya. Jangan sampai, saudara-saudara, rancangan yang kita rancang atau program yang kita buat dalam hati, saudara-saudara, sesuatu yang sia-sia, ya. Jangan sampai sesuatu yang sia-sia, seperti Mazmur 94 ayat 11 dikatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia. Kenapa, saudara-saudara? Ketika kita punya program, kita punya rancangan, kita punya rencana, saudara-saudara, kemudian itu sudah melampaui kehendak Tuhan, keluar dari kebenaran firman Allah, bukan lagi tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita sukses, kita berhasil, kita akan pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, maka Tuhan sanggup menggagalkan serapi apapun, sehebat apapun rancangan manusia, saudara-saudara, dan usaha manusia. Ketika itu tidak sesuai dengan firman Allah, ketika itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan gagalkan. Saudara, ada dua contoh yang mungkin saudara pasti sudah tahu, ya, bagaimana Haman. Dia punya rancangan yang jahat terhadap umat Allah, terhadap orang Yahudi. Dia ingin memunahkan, membinasakan semua orang Yahudi. Kemudian dia membuat satu gagasan, satu rancangan. Dia merancang satu cerita. Kemudian dia menghasut raja dengan segala macam cara, sampai raja pun sudah memberikan, saudara-saudara, sudah istilahnya sudah menandatangani, ya, satu dekrit di mana semua orang, terutama orang Yahudi, saudara-saudara, pada waktu itu dibinasakan. Itu dalam kitab Ester, kalau saudara membaca dalam kitab Ester. Tapi kita melihat, saudara-saudara, bagaimana hasil daripada rancangan dan rencana daripada Haman. Saudara-saudara, Haman hampir saja berhasil, sudah hampir berhasil. Raja sudah menyetujui, raja sudah memberikan stempel dan memberikan kewenangan. Tapi saudara, kita melihat Tuhan merubah, menghancurkan, menggagalkan rancangan daripada Haman, sehingga tiang yang dia sudah pasang, dia bangun untuk menggantung Mordekai, saudara-saudara, akhirnya tiang itu dipakai untuk menggantung Haman, ya. Itulah kalau rancangan yang tidak sesuai dengan firman Allah, rancangan yang jahat. Ada lagi kisah tentang saudara-saudara daripada Yusuf. Bagaimana rancangan mereka, rencana mereka ingin membinasakan Yusuf agar supaya mimpi-mimpi yang pernah dilihat saudara-saudara oleh Yusuf tidak akan menjadi kenyataan, sehingga mereka membuat satu skenario, mereka merancang suatu kejahatan terhadap Yusuf. Pertama, mereka ingin membunuh, dan akhirnya mereka buang ke dalam sumur, dan akhirnya mereka jual. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf, ya, dia jatuh bangun, ya, tetapi kita melihat Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik. Rancangan dari Tuhan tidak pernah gagal. Kalau rancangan manusia banyak gagalnya. Apalagi kalau rancangan dan rencana program itu tidak sesuai dengan firman Allah. Allah berkuasa menggagalkan. Allah berkuasa
menghancurkan. Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat. Sebab itu saudara-saudara, marilah kalau hari-hari ini kita punya rancangan, kita punya program, kita punya impian, saudara-saudara, biarlah kita selalu melihat, meneropong, mengukur setiap rancangan dan program itu dengan kebenaran firman Allah. Apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini Tuhan berkenan atau tidak? Saudara-saudara, kalau kita lihat sekiranya ini tidak berkenan kepada Tuhan, segera kita tinggalkan rancangan itu dan kembali kepada rencana Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, kita boleh berencana, kita boleh bercita-cita, kita boleh punya program setinggi langit. Tetapi hati-hati, jangan sampai rancangan dan rencana kita itu keluar dari kebenaran firman Allah atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yesaya 55 dikatakan, marilah kita tinggalkan segala rancangan dan rancangan yang jahat dan kita kembali ke jalan yang benar. Yesaya 55 ayat 7 dan 8 saudara boleh baca. Saudara, itu satu peringatan kepada kita sebagai orang percaya supaya kita memiliki rancangan, rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena apa saudara? Allah sanggup mewujudkan rancangan-rancanganmu, gagasan-gagasanmu, impian-impianmu. Tapi Allah juga sanggup, sudah terlalu mudah bagi Allah untuk menggagalkan rancangan-rancangan dalam hati kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita melangkah, saya percaya di sepanjang hari ini pun kita melangkah dalam rancangan. Kita melangkah dalam program kita. Kita melangkah dalam cita-cita kita. Kita melangkah dalam mimpi kita. Biarlah apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini, biarlah sesuai dengan firman Allah. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita rancangkan, kita rencanakan, biar Tuhan buat semuanya itu berhasil. Haleluya. Buatlah rancangan dalam hatimu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman Allah. Bapa, seringkali kami gagal bukan berarti Tuhan tidak menolong kami, tetapi karena rancangan dan program kami, cita-cita kami, apa yang kami lakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini firman Allah sudah datang kepada kami agar supaya kami berjalan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan Bapa. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam usaha, dalam aktivitas mereka, Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini Bapa. Berkati setiap pekerjaan tangan umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, yang sakit dalam nama Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah dan yang beban berat Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Yesus, berkati terus bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Bapa, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar adalah seturut dengan kehendak-Mu. Berikan keamanan, ketentraman atas bangsa kami. Luputkan bangsa kami dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala bencana. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.